kabar? Wah, Mela tuh udah kangen banget loh sama adik-adik. Adik-adik inget nggak? Kita sekarang Kak Imelda nih lagi di ruangan mana ya? Ini ruangan sekolah minggu kita yang biasa kita kumpul. Tapi saat ini kita belum bisa kumpul dulu ya adik-adik. Adik-adik harus bersabar dulu untuk tetap tinggal di rumah. Oh iya, Kak Imelda juga masih pakai masker nih, karena tadi Kak Imelda baru dari luar. Nah sekarang Kak Imelda udah siap untuk ibadah. Dan Kak Imelda di ruangan ini hanya sendiri. Jadi boleh buka maskernya. Kak Imelda buka ya maskernya ya. Dah, adik-adik juga udah siap ya untuk ibadah? Oke, kita sekarang mau nyanyi satu pujian buat Tuhan. Lagunya harus lagu yang bersukacita, yang seneng, yang gembira. Ada lagu-lagu yang pernah dinyanyiin juga loh sama mama papa kita, salam damai. Jadi bersukacitalah selalu. Nah, kita nyanyi yuk sama-sama adik-adik. Siap? Yuk kita nyanyi. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi satu pujian untuk Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan dulu ya. Dan nanti ada teman-teman kalian, ada Glory dari kelas B, lalu ada siapa lagi ya, Christian dari kelas B, dan Richie dari kelas Tanggung akan membantu Kak Imelda dalam pelayanan minggu ini membacakan Alkitab dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yuk, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, sudah? Jadi nanti kita akan baca Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sehat.
kami senang Tuhan, kami bersuka cita karena kami hari ini bersama-sama dengan kakak sekolah minggu dan teman-teman beribadah bersama-sama Tuhan. Mau memuji Engkau, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin hari semakin pinter, semakin menyenangkan hati-Mu lagi. Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Inilah doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan adik-adik. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Terima kasih. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih adik Glory, Ricci, dan Christian. Nanti besar jadi kakak sekolah minggu juga ya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah baca tentang perkawinan di Kana. Adik-adik, kalau adik-adik setiap minggu mengikuti ibadah, pasti adik-adik tahu cerita minggu lalu tentang apa. Itu selalu berurutan adik-adik ceritanya. Jadi adik-adik akan tahu ceritanya bersambung terus. Nah, minggu lalu itu cerita tentang Tuhan Yesus menjaga keluarga Bapak Yusuf. Adik-adik, bayi Yesus sudah tidak bayi lagi. Sekarang Yesus sudah makin besar, sudah makin dewasa adik-adik. Nah, waktu itu di suatu hari di kota Kana di wilayah Galilea ada sebuah pernikahan, pesta pernikahan. Adik-adik pernah nggak diajak ke pesta? Hal pertama yang adik-adik pikirkan dalam pesta tuh apa sih? Kalau Kamelda ya senengnya kalau ke pesta, ingetnya tuh wah pasti dekornya bagus-bagus, ada banyak bunga bagus-bagus. Kalau adik Kak Imelda, dia bilang gini, makanannya dong. Kalau pesta makanannya banyak, enak-enak lagi. Bener nggak? Nah, Glory seneng nggak kalau ke pesta? Sama nggak sama adiknya Kak Imelda? Kak Soli juga tuh seneng kalau ke pesta, pasti yang dicari makanannya dulu. Di sana juga begitu loh adik-adik. Bangsa Israel itu, orang Yahudi, kalau mengadakan pesta, mereka bikin pesta makanan yang berlimpah. Wah, kalau di sana, kalau ada pesta, pasti selalu ada anggur. Anggur yang terbaik. Kalau ada anggur itu,
itu menandakan bahwa orang yang sedang membuat pesta pasti orang kaya, orang hebat. Dia bisa memberikan anggur yang banyak, yang enak untuk para tamu-tamu yang datang. Nah, adik-adik, waktu mereka pesta, di sana juga ada Ibu Maria, Yesus, dan murid-muridnya diundang juga. Tampaknya itu keluarga jauhnya dari Ibu Maria ya. Jadi mereka diundang dan mereka datang. Bangsa Yahudi itu punya kebiasaan di depan rumahnya itu pasti ada tempayan adik-adik. Jadi kalau mau masuk ke rumah, mereka harus cuci kaki dulu gitu. Untuk masuk ke ruangan itu harus cuci kaki dulu. Tempayan tuh kayak apa ya? Kamela ada contohnya. Nih loh adik-adik, pernah lihat nggak tempayannya? Begini. Nah, biasanya tempayan ini itu polos ya adik-adik. Nah, cuman sama adiknya Kak Imelda dulu, Kak Ica, dia kasih warna-warna, jadinya cukup bagus nih adik-adik. Di sana bangsa Yahudi menaruh tempayan ini, beberapa tempayan banyak. Jadi kalau tamu datang, mereka harus cuci kakinya dulu, dibasuh dulu, baru masuk ke dalam ruangan. Nah adik-adik, waktu pas berjalan pesta, semuanya seneng, semuanya happy, tertawa-tawa. Tapi ternyata di tengah pesta itu ada yang gelisah adik-adik. Tahu nggak di mana? Di dapur. Wah, kok bisa ya di dapur? Iya, pelayan-pelayan tuh lagi bingung karena anggurnya habis adik-adik. Tamunya banyak yang datang. Tamu yang datang yang mau ikut bersama-sama bersenang-senang, bersukacita, merayakan sesuatu pesta itu banyak sekali dan datang terus-menerus. Akhirnya anggurnya habis. Tuannya tahu nggak? Enggak adik-adik. Ibu Maria melihat, kok pegawai-pegawai itu gusar sekali ya. Lalu mereka bilang, Ibu, ini kami habis, anggurnya habis, terus gimana dong? Wah, Ibu Maria kasihan ya. Karena kalau sampai habis berarti nggak bisa dikasih dong ke tamu-tamu yang lain. Dan tamu-tamu bisa kecewa atau mereka marah-marah ya adik-adik. Dan itu akan membuat malu Tuhan yang sedang membuat pesta. Wah adik-adik, Ibu Maria langsung menemui Yesus. Dia tahu apa yang bisa menolong pegawai-pegawai itu. Lalu dia bilang, Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan Yesus berkata, terus apa yang kau mau dari aku, Ibu? Nah adik-adik, karena waktuku belum selesai. Tapi Tuhan Yesus tuh Tuhan yang berbelas kasih adik-adik. Dia nggak membiarkan orang panik, takut, khawatir. Lalu Tuhan Yesus menyuruh pegawai-pegawai untuk mengambil 6 tempayan dan menyuruh mereka mengisi air putih. Jadi isi dengan air, diisi dengan air tempayan-tempayan itu. Pegawai itu nggak ada yang membantah, karena Ibu Maria juga bilang kalau nanti Yesus mengatakan sesuatu, kamu harus ikutin aja. Waktu mereka isi semua tempayan dengan penuh airnya, lalu adik-adik, Tuhan Yesus bilang, berikan air isi tempayan itu kepada tuan dan tamu-tamu di pesta itu. Waktu mereka menyedokkan air itu dari tempayan, wah mereka kaget adik-adik. Kenapa? Karena air yang tadinya air putih saja berubah jadi air anggur. Wow, hebat sekali ya orang ini. Pasti mereka berpikir begitu ya adik-adik. Dan mereka cepat-cepat ingin tahu siapa sih orang ini. Itulah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan kita hebat ya. Tuhan kita hebat dan baik, besar dan perkasa. Betul itu adik-adik. Waktu air itu diberikan kepada tamu-tamu, wow, tamu-tamu tuh seneng banget adik-adik. Mereka tuh bilang, anggur ini adalah anggur yang terbaik. Biasanya orang kalau pesta kasih anggur yang jelek-jelek, yang bagus dulu, yang jelek-jelek entar. Tamu-tamu yang belakangan dapatnya yang nggak begitu enak. Tapi Tuhan di sini yang membuat pesta hebat sekali. Sampai
banyak terakhir pun semuanya kami bisa merasakan anggur yang baik. Semuanya bersukacita. Tuan yang punya pesta tahu nggak adik-adik? Enggak tahu kejadian itu. Tapi Kamela percaya setelah kejadian itu pasti cerita itu akhirnya apa? Menyebar semua. Sampai sekarang kita juga jadi tahu ya kebaikan Tuhan itu. Nah adik-adik, hari ini temanya adalah Tuhan sumber sukacita kita. Adik-adik, kita sekarang jadi belajar bahwa kita tahu sumber sukacita itu tidak dari apa yang kita selalu punya, dari pakaian baguskah? Bukan adik-adik. Dari mainan yang keren-keren? Enggak adik-adik, mainan bisa rusak. Terus dari apa dong? Aku tahu, dari sepeda yang keren. Sekarang kan sepeda lagi keren ya. Dari itu sukacita. Enggak adik-adik, ternyata kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang beruntung karena kita punya Tuhan Yesus. Kalau adik-adik lagi sedih, bosen nih di rumah terus, di ruangan terus, nggak bisa sekolah, adik-adik boleh loh berdoa sama Tuhan. Ceritain aja sama Tuhan apa yang membuat adik-adik sedih. Nanti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada adik-adik. Adik-adik akan mendapat sukacita di dalam hati adik-adik. Dan kalau adik-adik bersukacita, adik-adik akan membawa sukacita itu juga dimanapun adik-adik berada. Di rumah mungkin sama mama sama papa, kalau adik-adik happy, adik-adik jadi kuat, jadi pinter, jadi lucu. Nah, mama papa jadi tambah senang, jadi tambah semangat. Terus kalau mama papa kita sedih gimana? Adik-adik juga meskipun masih kecil bisa loh dipakai Tuhan untuk memberikan sukacita kepada orang tua kita, kepada kakak kita. Keren banget ya Tuhan Yesus kita ya. Jadi kita mau terima kasih sama Tuhan untuk hari ini. Firman-Nya begitu sangat luar biasa. Kak Imelda juga jadi tambah bersukacita nih. Begitu Kak Imelda tahu firman Tuhan tentang ini. Oke adik-adik. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa persembahan ditaruh di amplop, lalu nanti adik-adik bisa berikan kepada orang tua adik-adik, dan orang tua adik-adik akan mengirimkan ke gereja atau bisa ditransfer. Nah adik-adik, sambil kita persembahan, kita nyanyi satu lagu ya. Kita berterima kasih pada Tuhan untuk firman kita hari ini dan juga untuk kebaikan Tuhan buat keluarga kita. Kita mau beri persembahan, kita nyanyi lagu NKB ya, Ku Diberikan Kidung Baru. Kita nyanyi ya adik-adik. Kertasnya apa aja adik-adik boleh pakai kalender yang di belakang boleh ya adik-adik, pokoknya kertas kosong untuk kita membuat tempayannya. Lalu ada kertas origami, kertas warna-warna, kan itu ada warna-warnanya. Kalau nggak punya gimana Kak? Ya udah pakai warna yang lain aja, kertas lain yang adik-adik punya, nggak masalah. Kita perlu gunting, terus spidol, pensil, terus ada lem. Kalau adik-adik punya double tip itu jauh lebih bagus lagi ya, karena nggak akan kotor tangannya. Kita mulai ya adik-adik. Jadi kita buat dulu nih tempayannya.
Kita bikin tempayannya, besar kecilnya terserah adik-adik. Kamelda coba buat tempayan. Kamela nggak terlalu jago gambar sih, tapi Kamela berusaha ya. Kita coba ya. Nah, kalau adik-adik yang kecil, Batita bisa dibantu tuh sama mama, papa, atau kakak, adik. Jadi kita bikin dulu buletan. Terus kita bikin deh perutnya yang gede. Perut kayak siapa ya? Aduh, kalau garisnya mencong gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah adik-adik. Nah, kita bikin nih tempayan Kamela, gambarnya garisnya kok begini sih? Gak usah khawatir adik-adik, gambar itu nggak ada yang salah. Bener nggak? Dulu Kamela tahu itu dari Kak Tato loh. Kak Tato kan jago banget gambarnya sama Kak Fitri ya. Nah, ini kira-kira tempayannya sudah jadi. Nanti adik-adik bisa buat jauh lebih bagus lagi. Terus kertas warna-warnanya untuk apa? Kertas warna-warnanya mau kita gunting untuk menghias tempayan ini. Guntingnya terserah, adik-adik mau kotak-kotak atau pakai pembolong tuh jadi bulat-bulat boleh. Mau segitiga juga nggak apa-apa. Nah, kita gunting ya. Adik-adik mau berapa warna biasanya? Terserah adik-adik, semua pasti mau kasih yang terbaik ya, yang bagus. Nah, ini kalau Kamela sih yang kotak-kotak aja. Nanti kalau udah digunting, adik-adik digunting, besar kecilnya juga suka-suka adik-adik. Nah, ini Kamela bikinnya segini. Warna biru sama Kamela suka warna merah. Siapa yang suka warna merah juga? Nah, karena anggur ya, kan kita lagi cerita air berubah juga jadi anggur di pernikahan di Kana. Nah, ini Kamela gunting. Banyaknya semana? Kira-kira aja kalau tempayan adik-adik besar, berarti adik-adik butuh guntingan kertas lebih banyak. Kalau kecil ya berarti lebih sedikit. Nah, ini udah. Kalau sudah digunting-gunting adik-adik, ini gambar tempayannya kita lem ya. Wah, mama papa tahu lah, adik-adik juga di sekolah mah biasa. Ini membutuhkan kesabaran, ketelatenan ya adik-adik. Nah, boleh nih dilem. Terus yang tadi salah tuh, garis yang salah bisa kita tutup kok. Bisa ditutup, jadi nggak kelihatan, jadi nggak perlu penghapus adik-adik. Tuh, bisa kita tutup, terus aja ditempel sampai nanti tempayannya ini, garis yang salah ini juga nggak kelihatan adik-adik karena sudah tertutup oleh kertas-kertas yang tadi sudah kita gunting. Adik-adik silahkan berkreasi sebagus mungkin yang adik-adik suka. Ini Kamela cuma kasih contoh ya. Kita mau isi tempayan kita, hiasi tempayan sukacita kita sebagus mungkin. Nah, Kamela udah ada nih contoh yang sudah jadi. Caranya kan udah tahu ya. Nih contoh yang udah jadi. Tuh tempayan Kamela seperti ini. Kalau adik-adik mau ditambah pegangannya, tangkainya, boleh loh adik-adik. Tinggal kasih gini. Kasih gini. Kan tempayan juga suka ada ya pegangannya. Nah, tempayannya ini juga nanti kita kasih lem. Kita beri lem. Terus kita isi lagi deh. Tapi kalaupun nggak mau pakai tangkai buat pegangannya, nggak apa-apa juga. Pokoknya terserah adik-adik ya, tempayannya mau dibikin apa. Nanti kalau sudah jadi, adik-adik foto deh. Foto sama tempayannya. Terus di-share di kelas masing-masing. Oke, adik-adik, selamat beraktivitas. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, sudah berdoa dan bernyanyi. Sekarang kita mau berdoa ya untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau
sebagai sumber sukacita kami. Tuhan Yesus, kami juga mau seperti Engkau berbelas kasih kepada siapapun yang kami temui. Tuhan, kami masih kecil, oleh sebab itu kami butuh Engkau untuk selalu mengingatkan kami, Tuhan, untuk bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga bersuka cita karena Engkau memberkati keluarga kami, terkhusus mama papa kami, lewat pekerjaan mereka. Sehingga hari ini kami juga bisa memberikan persembahan Tuhan berupa uang. Tuhan, berkati persembahan kami. Biarlah lewat persembahan ini Bapa, banyak orang-orang lebih mengenal Engkau lagi dan juga lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu kepada kami semua. Kami akan menyelesaikan ibadah kami dan kiranya Engkau memberi kami kesehatan, kesukacitaan terus sehingga kami bisa bertemu lagi minggu depan dengan teman-teman kami dan kakak sekolah minggu dengan tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Bye adik-adik, sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya.